menjaga keimanan kita, menjaga keislaman kita dimanapun kita berada. Karena kadang-kadang kita hanya bisa menjaga Islam kita di masjid waktu kita ibadah sholat, menjaga iman dan Islam ketika kita itu berkumpul dengan para kiai, para ulama, para ustadz, alim dan lain sebagainya. Tapi ketika berada di pasar, ketika berada di jalan-jalan, ketika berada di lapangan, iman dan Islam tidak dibawa-bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi thahirin wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi wa bimtisali awamirihi wa jtinabi an jami'i nawahi wa bittiba'i sunnah rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin radhiyallahu anhum. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kita itu wajib bersyukur kepada Allah, dan bersyukur kepada Allah itu merupakan wujud ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Allah sudah mengingatkan di dalam ayatnya, waskurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi bersyukurlah kepada Allah
jika kalian beribadah kepadanya. Jadi wujud ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kita harus bisa pandai untuk bersyukur kepada Allah. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah yang tidak terhitung, tidak terkira itu, supaya benar-benar menjadikan kita itu bisa ingat kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita membuat kita itu lupa diri, membuat kita itu tidak ingat kepada Allah Ta'ala, bahkan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kenikmatan yang diberikan oleh Allah kita pergunakan untuk membuat diri kita itu bisa taat kepada Allah, bisa melakukan kebaikan-kebaikan dan amal-amal yang soleh dan mendatangkan kebaikan manfaat bagi diri kita ataupun yang lainnya. Dengan demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, orang yang baik itu yang bagaimana? Orang Islam yang baik itu adalah yang tulul umur wa hasuna amaluhu. Jadi umurnya itu lama, umurnya panjang, diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa hasuna amaluhu, amalannya itu baik, umurnya panjang, bisa mempergunakan waktu-waktu hidupnya dengan kebaikan-kebaikan amal. Itu orang Islam yang terbaik. Jadi bertambah waktu usia kita berjalan, amal-amal soleh kita itu kita upayakan untuk meningkat dan bertambah. Itulah diantara bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita pergunakan waktu longgar, waktu luang kita itu untuk beribadah dan membaguskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Melakukan kebaikan diantaranya adalah kita mendatangi masjid Allah ini untuk mendengarkan nasihat-nasihat, kemudian memperhatikan nasihat dan beramal sesuai dengan nasihat-nasihat yang datang dari Al-Quran dan hadis. Itu adalah sebaik-baik amalan, sebagus-bagus keadaan. Sebab ada juga sebagian dari orang itu dinasehati tapi tidak mau menerima nasihat. Ada orang itu dinasehati, mau mendengarkan nasihat tapi tidak memperhatikan nasihat. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada juga orang itu mau mendengarkan nasihat-nasihat tapi berat untuk mengamalkan nasihat-nasihat yang disampaikan kepadanya. Lah yang terbaik yang bagaimana? Mendengarkan nasihat, menerima nasihat, kemudian beramal sesuai dengan nasihat. Dan itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Sampai-sampai disebutkan oleh Allah orang-orang munafik, orang-orang yang tidak beriman,
seandainya mereka itu mau berbuat, mau beramal dengan apa yang dinasihatkan dari Al-Quran dan Sunnah, itu adalah menjadi kebaikan bagi hidup mereka. Dan sebagus-bagusnya keteguhan, jadi keimanan yang teguh, ketakwaan yang benar, itu ketika datang kepada kita nasihat-nasihat, kemudian kita mau mendengar dan mau mentaati. Sebagian orang yang dikatakan tadi itu ada yang mendengar tapi tidak mau mengikuti. Itu juga disebut di dalam Al-Quran. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna. Kalau saja mereka itu mau beramal, seumpama orang-orang itu mau beramal, berbuat, melakukan sesuatu dari amal-amal yang mayu'aduna, yang mereka itu dinasihatkan dengannya. Jadi mau beramal sesuai dengan nasihat. Bagaimana beramal sesuai dengan nasihat itu? Kalau datang perintah, diambil, diterima, dilaksanakan. Kalau datang berita larangan, diambil, diterima, larangan itu ditinggalkan. Seperti di dalam Al-Quran yang sering kita dengar dan dibacakan kepada kita, faman ja'ahu mau'idatum mir rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Siapa yang datang kepadanya, barang siapa yang datang kepadanya mau'idotun, itu nasihat, peringatan-peringatan, teguran-teguran, berita-berita yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berupa apa? Larangan menurut ayatnya itu. Faman barang siapa yang datang kepadanya mau'idatun, faman ja'ahu mau'idatum mir rabbihi, nasihat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa larangan, fantaha, lalu dia mandek, dia berhenti. Ada larangan, dia tinggalkan larangan itu, berhenti dari memperbuat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diharamkan oleh Allah menurut ayat itu adalah riba. Allah mengharamkan riba dan Allah menghalalkan jual beli. Datang nasihat kepadanya, berita-berita, dalil dari Al-Quran. Fantaha, lalu dia itu mau berhenti, meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa-dosa yang pernah diperbuat, kesalahan yang pernah dikerjakan, falahum masalafa, baginya apa sudah berlalu, yang sudah lewat, yang sudah berlalu, itu ya biar berlalu. Orang melakukan kesalahan, orang melakukan dosa, orang melakukan kemaksiatan, lalu dia ditegur, diingatkan, lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seberat sebesar apapun dosa yang dikerjakan, kesalahan sebesar apapun yang sudah pernah dilakukan, dia akan dapati Allah Subhanahu wa taala itu maha menerima taubat, akan dimaafkan oleh Allah, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu, asalkan benar-benar bertaubat kepada Allah taala. Allah menerangkan di dalam ayatnya, ilaman taba wa amana wa amila solihan. Orang-orang yang bertaubat, dia mau beriman, kemudian beramal soleh,
Di ayat yang lain Allah katakan wa aslaha, membaguskan diri, membuat dirinya itu baik. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka mereka itulah Allah akan menggantikan kepada mereka kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuatnya, itu akan diganti oleh Allah dengan hasanat, dengan kebaikan. Jadi tidak perlu kita itu gusar, sedih, susah, berlarut-larutan, tidak perlu. Tidak usah kita ini merasa sudah banyak dosa yang kita kerjakan, kemudian kita jadi merasa putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima taubat. Jadi sebesar apapun dosa, asalkan kita ini mau bertobat dengan benar, dengan ikhlas, kemudian mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang pernah kita perbuat itu akan digantikan oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan agar kita ini selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala dimanapun kita berada, menjaga keimanan kita, menjaga keislaman kita dimanapun kita berada. Kenapa ini saya sampaikan? Karena kadang-kadang kita hanya bisa menjaga Islam kita di masjid waktu kita ibadah sholat, menjaga iman dan Islam ketika kita itu berkumpul dengan para kiai, para ulama, para ustadz, alim dan lain sebagainya. Tapi ketika berada di pasar, ketika berada di jalan-jalan, ketika berada di lapangan, iman dan Islam tidak dibawa-bawa. Padahal yang benar Islam dan iman itu dibawa kemana aja. Di mana saja kita berada harus ada iman, harus ada Islam. Itulah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, kapanpun, bagaimanapun keadaannya, tetap menjaga iman, menjaga Islam, menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringkanlah, ikutkanlah keburukan-keburukan itu dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dari keburukan. Nah, ini diantara fadilah kita menjadi orang yang beriman. Jadi menjadi orang yang beriman itu kalau pernah berbuat salah, berbuat dosa, berbuat tidak baik, melakukan pelanggaran-pelanggaran, kemudian minta ampun kepada Allah Ta'ala, itu orang yang beriman yang baik. Karena merasa dirinya bersalah lalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang tidak baik itu, meskipun dia Islam, dikatakan tidak baik itu karena adalah dia itu merasa tidak bersalah. Ketika melakukan salah tidak merasa bersalah. Nah, orang Islam yang baik itu ketika melakukan kesalahan dia merasa dirinya bersalah. Kemudian istaghfaru rabbahum, mereka itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mengikuti nasihat-nasihat yang disampaikan, yang diingatkan kepadanya. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi, yang saya bacakan tadi adalah surat An-Nisa ayat 66 bagian akhir. Seandainya mereka itu mau berbuat, melakukan apa yang dinasihatkan, cara Jawa ini umpama gelem nglakoni
sing dinasehataken saking Quran utawi hadis. Umpama gelem nurut tatanan Islam, umpama bahasa kita begitu aja, umpama gelem manut nganggo tuntunan syariat Islam, umpama gelem ditata diatur nganggo tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakana khairal lahum, niscaya itu menjadi kebaikan buat mereka, lebih baik bagi mereka. Dan orang-orang yang beriman mesti akan mengikuti apa yang dinasihatkan oleh Allah, mendengar dan mentaati. Wa qalu sami'na wa ata'na, itu orang-orang yang beriman. Tapi kalau orang itu tidak beriman, kadang mendengar tapi tidak mau taat. Wa qalu sami'na wa asoina. Wa qalu sami'na wa asoina, mendengar tapi melengos, mendengar tapi tidak mau nurut manut. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kebaikan-kebaikan itu akan diberikan dan dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mau mengikuti nasihat yang dibacakan, mengikuti Allah dan Rasulnya. Jadi paling sangat ya keteguhan iman, paling kuatnya keimanan, iman yang kuat, iman yang benar, iman yang kokoh, itu adalah ketika datang kepada kita nasihat dari Allah, Al-Quran, datang kepada kita nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis Nabi yang sahih, yang benar datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita mengikutinya, kita memperbuat apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu akan menjadi keberkahan karena banyak kebaikan yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ukuran baik dan tidak baik itu sebenarnya menurut Allah, menurut Islam, bukan menurut manusia. Mungkin baik menurut manusia, belum tentu baik menurut Allah. Menurut Islam belum tentu baik. Ini contoh saja, orang-orang yang tidak beriman dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani, itu kalau berbuat baik kepada orang lain, memberikan santunan, memberikan makanan, minuman, memberikan sedekah atau sedekah, itu baik, bermanfaat, dan pahalanya hanya didapat pada waktu di dunia. Pahalanya apa? CAPE dapat pujian. Dapat pujian dari siapa? Pujian dari sinten, Bu? Dari manusia. Baik di dunia, bermanfaat bagi orang lain, iya. Tapi ketika sudah berganti hari, berganti keadaan hidup nanti di akhirat, kebaikan-kebaikannya itu tidak ada sama sekali dan tidak dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungguhe apik niku mungguhe Allah, mboten mungguhe menungso. Itu ukuran di dalam Islam ini. Lakana khairal lahum wa asyadda tathbita wa idal la'atainahum. Jika demikian, artinya jika demikian itu dalam bahasa Arab itu ada kaitannya dengan kalimat-kalimat sebelumnya, termasuk wawunya di sini ini wa idan, jika dan jika demikian, artinya kalau orang itu mau menerima nasihat terus manut, melu, nurut dengan nasihat yang benar tadi itu, la'atainahum, maka kami Allah akan memberikan, mendatangkan kepada mereka itu miladunna ajron adima, dari hadapan kami, dari sisi kami, ajron adima, pahala yang sangat besar.
pahala yang sangat besar itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah pahalanya itu diberikan waktu di dunia, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala, ataukah pahala itu nanti akan diberikan di surga, di akhirat nanti. Itu Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk menentukan. Nah, kalau kita inginnya mendapatkan pahala kebaikan itu di dua tempat, makanya doanya itu pakai doa sapu jagat. Rabbana ya Rabbana, ngoten nggih. Terus napa tutukane? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kepada Allah kebaikan di dua tempat, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia, rezeki yang longgar, lapang, bermanfaat, bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, itu di dunia kebaikan. Dikasih kaya, dikasih longgar, duwike kathah, sugih sak pirang-pirang, ning mboten damel ibadah tenggene Allah Ta'ala, bukan kebaikan di dunia. Itu adalah istidraj. Sumerap, napa istidraj? Istidraj niku dilulu kali Gusti Allah Ta'ala, ngoten. Orang yang beriman kalau diberi rezeki, diberi nikmat dunia itu, rezeki nikmat dunia itu dipergunakan untuk zikrullah, untuk ibadah, untuk taat kepada Allah Ta'ala. Itu orang yang beriman, sehingga dunianya menjadi bermanfaat. Tapi kalau dunia ini hanya untuk dipergunakan berfoya-foya, bersenang-senang, memperpuas kepentingan-kepentingan hawa nafsunya, keinginan-keinginannya, nah itu nanti hanya mendapatkan kepuasan secara nafsu, tetapi batinnya tidak mendapatkan ketenangan hidup. Tidak ada kebaikan sama sekali menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam hadis yang dulu pernah saya bacakan itu ada afdhalul manazil dan akhbasul manazil, afdhalul manazil wa akhbasul manazil. Orang yang di dunianya itu dipandang mendapatkan kemuliaan hidup, paling utama, paling afdolnya mendapatkan kedudukan di dunia itu siapa? Orang yang beriman, orang yang berilmu, orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pergunakan, dia tunaikan hak-haknya. Itu afdhalul manazil. Yang kedua, meskipun susah, meskipun rekoso, meskipun melarat, meskipun kelihatannya itu benar-benar payah hidupnya di dunia, tetapi dia bisa bersabar kepada dirinya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berusaha untuk sabar, maka dia juga akan mendapatkan kemuliaan hidup di dunia. Tetapi kalau dia berlapang dengan nikmat dan rezeki, lalu kelapangan kenikmatan rezeki dunianya itu tidak menjadikan dekat kepada Allah Ta'ala, tidak ingat kepada Allah Ta'ala, bahkan tidak beribadah kepada Allah Ta'ala. Akhbasul manazil, paling rendah derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku sing sugih. Dadi ning sugih mboten ibadah, sugih mboten purun teng masjid, sugih mboten purun ngaji, sugih mboten purun jedak-jedak tenggene Gusti Allah. Niku akhbasul, paling asore kedudukan. Napa malih tiyang niku melarat, ra gelem ibadah, wis melarat, fakir, ra duwe apa-apa, ora gelem salat, ra gelem te masjid, mboten purun ibadah, mboten purun ngaji, niku tambah nuwemen. Jadi wa idzal la atainahu min ladunna ajron azima. Jika demikian, kalau mau menerima nasihat, merubah dirinya
kemudian memperbagus diri dengan amal-amal soleh, maka Allah akan berikan nilai yang terbaik di hadapan Allah, yaitu ajron adima, berupa surga yang sangat luas. Ajron adima itu surga, rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau para ulama itu menerangkan begini Pak Bu, walau annahum istajabu lima yun sohu nabihi lakana dzalika nafi allahum. Umpami tiang-tiang niku purun derek nurut melu manut, mau menerima, mau mengikuti lima yun sohuna, dari apa yang dinasihatkan kepadanya, dengannya, dengan nasihat-nasihat itu, niscaya itu akan mendatangkan manfaat buat mereka. Wa aqwali imanihim, dan akan lebih menguatkan keimanan mereka. Jadi iman yang kuat, iman yang benar itu datang nasihat, diterima lalu diikuti. Jadi mboten dipikir-pikirin ngoten. Contohnya umpami enten ibu-ibu, perempuan itu diwajibkan untuk menutup auratnya. Yang merintah menutup aurat itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kiai, bukan ustadz, bukan ulama, bukan orang tua kita, bukan. Tapi yang merintah menutup aurat itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diperintah untuk menutup aurat oleh Allah ta'ala, bagi kita orang yang beriman, sami'na wa ata'na, mendengar kemudian mengikuti, ya segera untuk ditutupi auratnya, tidak dibuka-buka, tidak dieler-eler auratnya, ngoten mboten, ditutupi auratnya, karena itu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tanda aqwali imanihim, kuatnya iman. Pun dadosaken malah berat hati, akhirnya hanya dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu saja. Waktu sholat tutup aurat, waktu buwuh tutup aurat, waktu ngelencer tutup aurat, waktu-waktu tertentu mawon. Padahal yang disyariatkan, yang diperintahkan menutup aurat itu di semua waktu selain yang dikecualikan. Jadi tidak ada rasa berat, tidak ada rasa sempit hati untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat. Justru kalau kita merasa longgar dan lapang hati, itulah kesempatan kita untuk mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, diganjar. Walaupun ada sebagian dari para perempuan yang sudah berusia syaikhoh, sangat tua, dan sudah berhenti dari datang bulannya, dan tidak ada semangat lagi untuk berumah tangga karena sudah sangat sepuh tuanya begitu, itu diperbolehkan untuk menampakkan sebagian, tidak menutup secara keseluruhan, itu boleh. Di dalam Al-Quran diterangkan demikian. Nah, kalau kita mau menerima kemudian kita manut mengikuti nasihat-nasihat, Allah berikan jaminan kebaikan, dipandang baik oleh Allah, kemudian mendapatkan pahala yang sangat besar. Yang ketiga, wala hadainahum siraton mustaqima, benar-benar Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka, benar-benar Allah menunjukkan jalan kepada mereka. Jalan apa yang ditunjukkan oleh Allah? Siraton mustaqima, yaitu jalan yang benar, jalan yang lurus. Thariqullah al-qawim, itu al-Islam. Jadi akan ditunjukkan oleh Allah jalan yang lurus, jalan-jalan yang sesuai dengan yang diturunkan syariatnya oleh Allah Ta'ala, yaitu al-Islam. Itulah jalan yang lurus. Akan diberikan kecocokan
akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala pada jalan Islam. Itu orang yang beriman. La hadainahum wa la hadainahum siratal mustaqim. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala pada jalan Islam, pada jalan yang lurus itu karena hidupnya dipergunakan untuk ibadah, hidupnya dipergunakan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mentaati Allah dan Rasul-Nya. Fima ahabba wa kariha fil mansyati wal makrohi fil usri wal yusri. Dalam semua keadaan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam keadaan semangat ibadah, taat kepada Allah. Dalam keadaan lemah semangat, dalam keadaan aras-arasan, tetap dikuat-kuatkan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, kenging apa kok ngonten Pak Bu? Soalnya ngeten tiyang niku kadang niku lek wayahe munggah ni semangat ibadahe, nek pas wayahe mudhun aras-arasan nonton nggih aras-arasan sak kabehane. Ngaji aras-arasan ngoten. Napa malah salat aras-arasan ngoten niku. Amal soleh aras-arasan. Sedekah tambah aras-arasan ngoten niku. Itu kalau lagi turun. Karena iman itu ada kalanya meningkat, ada kalanya turun. Al imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, iman itu bisa turun. Nah, bagi kita dalam keadaan bertambah ataupun turun, berusaha untuk kita jaga agar iman itu tetap, Islam itu tetap, ketaatan kita itu tetap berjalan. Fil mansyati wal makrohi fil usri wal yusri. Dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, dalam keadaan senang. As-sam'u wa ta'ah, tetap mendengar dan tetap mentaati. Taat itu menjadi kewajiban. Ini prinsip agama kita, prinsip ajaran Islam. Wa may yuti'illaha war rasulah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan barang siapa yang taat kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faulaika ma'allah, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Ini keuntungan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah, bahwa orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Rasul-Nya itu, mereka itu bersama dengan orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Ta'ala. Siapa orang-orang yang diberi nikmat itu? Jadi ukuran kenikmatan menurut Allah, menurut ayat-ayat yang kita pelajari ini, kita tahu bahwa sebenarnya yang nikmat paling besar, nikmat paling utama itu bagaimana? Nah, di sini kita dapati di surat An-Nisa ayat yang ke-69. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Mereka itu bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin, para nabi. Wasiddiqin, dan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur imannya, orang-orang yang benar imannya, berkumpul bersama mereka. Wasyuhada, dan juga orang-orang yang mati syahid. Nah, disebutkan orang-orang yang mati syahid itu karena orang yang menjadi syuhada itu dijamin surga. Yadkhulul jannah bi ghairi dakhalal jannah bi ghairi hisab wala adab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Itu orang-orang yang mati
syahid, yang mereka mati di medan perang melawan orang-orang yang kafir, harbi gitu. Wassolihin, bersama dengan orang-orang yang soleh, orang yang baik-baik, orang-orang yang soleh, amalan-amalannya itu amal soleh dari kalangan orang-orang yang beriman. Nanti di surga. Jadi kalau kita ini mau taat kepada Allah, taat kepada Rasul, di akhirat akan dimasukkan surga bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Para nabi, orang yang benar imannya, kemudian para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan solihul mukminin, orang-orang soleh dari kalangan orang-orang yang beriman, dikumpulkan bersama dengan orang yang baik-baik semuanya. Jadi di akhirat itu tempatnya sudah sendiri-sendiri. Yang masuk surga berkumpul dengan orang-orang yang masuk surga, kemudian yang masuk neraka dikumpulkan sendiri dari kalangan kafirin, dari kalangan musyrikin, dari kalangan munafikin, baik yang kekal di dalam neraka atau yang tidak kekal di dalam neraka, berkumpul di neraka dulu. Kalau yang kekal di dalam neraka tidak ada kesempatan untuk bisa masuk surga. Tapi kalau yang tidak kekal di dalam neraka masih ada kesempatan untuk masuk surga. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling akhir masuk surga dan orang yang paling akhir dikeluarkan dari neraka. Ampun bingung. Orang yang paling akhir keluar dari surga, dari neraka, dan orang yang paling terakhir masuk surga. Rasulullah SAW menjelaskan ketika dimasukkan, ketika berada di pinggiran surga itu, dia hanya melihat surga saja. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, palingkanlah wajah saya ke surga, ya, jangan engkau palingkan wajah saya ke neraka. Kata Allah, apa hanya itu yang kamu minta? Cukup dipalingkan saja ke arah surga, terhindar berpaling ke neraka. Iya ya Allah, cukup itu saja, saya sudah puas, katanya begitu. Ini orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk surga. Masya Allah. Kenapa dia minta seperti itu? Nek kalau jenengan nedini nopo kita-kita, kan aneh-aneh kan? Dia minta seperti itu tuh kenapa? Dia itu ketika melihat dahsyatnya siksaan neraka jahanam itu, sedih, susah, sumpek itu sudah menyelimuti dirinya. Akhirnya dia hanya minta kepada Allah, ya Allah, palingkan saya dari neraka, hadapkan wajah saya ke surga. Ini orang yang paling akhir, saya kalau ceritakan, yang paling akhir keluar dari neraka, paling akhir masuk surga. Nah, kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah dikabulkan oleh Allah, ternyata setelah melihat surga itu, keindahan, kesenangan, kenikmatan surga itu sangat dahsyat, luar biasa. Sinten mawon lek roh kepingin mlebu ndonga tengen Allah, ya Allah, jenengan lebetaken kula ten pinggire swarga niku. Wis pokok ketok swargane tok ngoten. Mlebu ngoten. Pokoke iso mlebu swarga ngoten. Akhirnya menurut hadis itu, akhirnya lho ngene, kula waosaken nggih suwe niki ngajine. Wah, hadis nek diwaca niku kira-kira nggih sik setengah jam ket mari niki. Ceritane disiget mawon nggih. Akhire mlebu swarga ngoten lho. Mlebet swarga, mantun-mantun diparingi tempat di surga yang paling rendah, paling bawah, surga
itu luasnya seluas dunia beserta isinya, wa mislahu dan semisalnya. Niku panggonane. Piyambake ten surga sing paling isor. Purun Pak Bu jenengan surga sing paling isor? Purun? Nek purun mlebu neraka dhisik syarate niku. Lah niku wae syarate mlebu neraka dhisik. Nek kula mboten purun. Allahumma inna nas'alukal jannatal firdausa. Ya Allah, ndak tanggung-tanggung saya minta surga, lebetaken swarga firdaus ya Allah, pun swarga sing paling isor. Ngoten lho. Swarga firdaus. Swarga firdaus niku sak apik-apike swarga, swarga sing paling istimewa di bawah arsy niku, swarga firdaus. Ngoten niku. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man arada buhbuhatal jannah, siapa yang kepingin berada di tengah-tengah surga, siapa yang kepingin berada di surga yang paling istimewa, fal yalzamil jamaah, supaya dia menetapi jamaah. Jamaah itu ya kita sholat berjamaah, kita ngaji berjamaah, berada dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mati. Nah, itu bisa kata Nabi, man arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Itu bisa masuk surga yang di tengah-tengah. Lah niku akhirnya dilebetaken swarga, nggih. Swarga niku kelas bawah yang surganya itu seluas langit dan bumi ditambah semisalnya rong lipat, ya. Swarga niku luasnya seluas langit dan bumi. Kalau di dalam kitab Sahih Bukhari di bagian yang terakhir itu diberikan oleh Allah surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu 10 kali lipatnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Padahal niku orang yang keluar neraka paling akhir, ngoten niku. Nah, kenapa kok masuk neraka terlebih dahulu? Ya, karena urusannya panjang. Urusannya dawa. Urusannya sing waktu tentunya niku dereng terselesaikan, nah, di akhirat diselesaikan. Utangnya durung mari bayar ten akhirat diselesaikan ten akhirat. Kula mboten nyindir mesti antes sing utang. Ten akhirat mungkin dibayar mboten damel rupiah, mboten damel dinar, mboten damel dirham, mboten damel duit. Tapi dengan al hasanat wasaiat. Bayarannya itu dengan kebaikan dan keburukan. Jadi urusannya itu panjang, sehingga dia harus masuk ke dalam neraka, disiksa di neraka menurut kemaksiatan, dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Dan orang yang paling akhir keluar dari neraka, paling akhir dia itu masuk surga ini, dia masih dalam keadaan bertauhid. Masih dalam keadaan bertauhid, tidak ada syirik di dalam dirinya, sehingga masih berhak untuk mendapatkan kenikmatan surga. Bahkan dibantu oleh orang-orang soleh ahli surga yang diberi kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Nah, mulane kula jenengan ngaji bareng-bareng. Kene ten akhirat mungkin saged ningali ngoten. Kalau yang satu masuk surga, loh itu ya Allah mereka dulu itu sholat bersama saya, ya Allah mereka dulu itu ibadah, ya Allah mereka dulu itu ngaji, mereka menurut saya benar ya Allah, tidak syirik ya Allah. Kata Allah, akhriju, keluarkan mereka itu, keluarkan mereka itu. Walau mithqala dzarratin min imanin, meskipun ada seberat biji sawi berupa keimanan. Akhirnya diberi kesempatan untuk mengajak keluar dari neraka. Lah niki untungnya kalau jenengan niku nek ngaos sarang-sarang, salat sarang-sarang, ibadah sarang-sarang, jamaah sarang-sarang, napa taat nggih sarang-sarang, amal soleh nggih sarang-sarang gitu. Itu untungnya itu tidak hanya di dunia saja, tapi juga nanti di akhirat dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan
wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik teman, sebaik-baik yang kita biasa berkumpul dengannya. Siapa? Para nabi, kemudian orang-orang yang benar baik imannya, orang-orang yang hidupnya dipergunakan untuk berjuang di jalannya Allah Ta'ala, dan orang-orang soleh. Itulah sebaik-baik teman. Maka pelajaran yang bisa kita dapatkan, kita kalau berkumpul, kalau kita berteman, kalau kita ini berkawan, kita berhadapan dengan orang-orang yang berada di sekitar kita, yang terbaik itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Teman yang terbaik, teman yang beriman, yang mau beramal soleh, teman yang bertakwa. Kawan yang terbaik, kawan yang beriman, kawan yang bertakwa. Ulaika hasuna rafiqa wa hasuna ulaika rafiqa. Makanya pilih teman itu, pilih yang beriman. Apa kita tidak boleh serawung dengan semua orang? Boleh berkumpul, berkawan dengan teman siapapun, asalkan menjadikan kita bertambah baik, ucapan kita bertambah baik, perbuatan kita bertambah baik, hati kita dengan siapapun. Tidak lain tidak bukan mereka itu adalah orang yang beriman. Si saged ngoten niku yang beriman. Iki cobi kula jenengan kumpul bareng-bareng ngoten. Tiyang niku mboten nate kesiram agama. Ngaji mboten nate, salat mboten purun misale. Reario misalnya, dari segi ucapan saja sudah kelihatan. Cak-cak cucuk, jajan dipincuk, ini biasa. Setiap kali ada emosi keluar, tebal. Bahasa Arabnya tebal. Yang keluar ucapannya itu ucapannya tidak baik. Tapi kalau kita berkumpul dengan orang yang beriman, astagfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Masya Allah, itulah orang-orang yang beriman. Sejuk kita ini berkumpul bersama orang-orang yang beriman. Kalau kita di dunia berkumpul bersama dengan orang-orang yang soleh, maka di akhirat kita juga akan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, sama-sama dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dzalikal fadlu minallah, itulah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha du fadlin 'alan nas, sesungguhnya Allah mempunyai karunia yang sangat besar bagi manusia. Walakinna aktsaron nas la yaskurun, tetapi banyak di antara manusia tidak pandai, tidak bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kesimpulannya adalah agar kita ini menjadi orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Yang kedua, supaya kita ini belajar sabar untuk menerima nasihat-nasihat yang disampaikan kepada kita, kemudian kita belajar untuk merubah diri sesuai dengan nasihat yang benar, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akan mendapatkan jaminan husnaya ini, dua kebaikan, fid dunya hasanah wal akhirah juga hasanah. Nggih, mugi-mugi ngaos dalu niki ndadosaken tambahan ilmu manfaat kangge kula panjenengan. Menawi enten perkawis sing perlu ditangkretaken, monggo. Boten-enten nggih. Kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.